Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang baik ini, saya sebagai Gembala Sidang ingin menyapa Bapak Ibu yang pada saat ini tidak dapat hadir di dalam ibadah di Gereja Isa Masih Pegangsaan. Kami tahu bahwa pada saat ini banyak persoalan, pergumulan yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian berkenaan dengan virus corona yang sedang melanda di kota Jakarta ini dan kota-kota lain di Indonesia. Bahkan kalau kita mendengar akan berita-berita hoax yang beredar tentang virus corona di media sosial, khususnya juga melalui WA, berita-berita tersebut membuat banyak orang menjadi ketakutan. Bukan memberi semangat, tetapi tambah melemahkan. Persoalannya apakah yang mendengar tersebut kita makin menjadi takut dan khawatir? Kita harus kuat dengan menjaga akan diri kita pribadi lepas pribadi. Kita menjaga akan kebersihan. Kita makan dengan makanan yang bergizi. Kita banyak minum, kita banyak mengkonsumsi akan buah-buahan serta vitamin dan jamu-jamu yang dapat menyehatkan akan tubuh kita. Firman Tuhan mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 13. Bapak, Ibu yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kuat dan kita juga mengalami pertolongan bukan karena kekuatan kita pribadi, tetapi semata-mata karena sumber kekuatan kita itu adalah dari Tuhan Sang Pencipta kita. Itulah sebabnya kita membutuhkan kekuatan baru dari Tuhan setiap hari. Kita selalu diperhadapkan dengan tantangan, kesulitan dalam kehidupan ini. Oleh karena pertolongan Tuhanlah kita mampu untuk ada sampai saat ini. Bagaimana kita mendapat kekuatan yang baru? Apabila kita senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan artinya percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan menaruh harapan kepada Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, yang kita butuhkan adalah kekuatan, perlindungan, penyertaan yang daripada Tuhan. Tuhan tahu segala sesuatu tentang hidup kita. Dia mengetahui seluruh keadaan kita. Dia tahu akan pikiran kita. Dia mengerti tentang hati kita. Bahkan jumlah rambut pun Tuhan tahu. Tuhan menyelidiki dan mengenal akan kita. Siapa kita? Sehingga Tuhan menyelidik dan mengenal kita. Betapa berharganya hidup kita di hadapan Tuhan. Betapa berharganya hidup kita di mata Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan,
Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia menyertai kita. Dia menaungi kita. Dengan kasih-Nya, Dia menopang akan kita. Mengapa? Pemazmur mengatakan, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Terkadang kita tidak mengerti dan memahami mengapa Tuhan begitu memperhatikan kita, mengapa Tuhan begitu peduli pada kita, mengapa Tuhan sangat mengasihi kita. Meskipun keluarga, saudara, teman tidak mengetahui akan kita, tetapi Tuhan mengetahui akan kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita bukan karena status sosial kita, bukan karena pendidikan kita, bukan karena kemampuan kita. Bukan itu semua. Tuhan mengasihi kita karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan sendiri. Siapa kita sehingga Tuhan mengasihi kita? Sebaliknya, siapa kita sehingga mau mengajari Tuhan tentang kehendak-Nya? Tuhan mengasihi kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menjawab doa-doa kita semata-mata karena kasih Tuhan kepada kita. Bukan berdasarkan apa yang sudah kita perbuat dan kita lakukan untuk Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan, kemanakah kita bisa pergi dan menjauh daripada Tuhan? Tuhan ada di mana-mana. Dia ada pada saat kita duduk saat ini. Dia ada pada saat kita berada di rumah. Dia ada pada waktu kita di dalam perjalanan. Dia adalah Maha Hadir. Kita tidak bisa menjauhi akan Tuhan. Dalam kesulitan apapun, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap mencari kita dan tangannya diulurkan untuk menolong dan mau memegang akan kita. Kemana kita dapat melarikan diri daripada kasih-Nya? Dia tetap mencari kita. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Kemanapun kita pergi, di situ Tuhan ada. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Yesus mengasihi kita. Dia memberikan hidupnya sampai mati di atas kayu salib untuk menebus saudara, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan mengenal dan membentuk kita sebelum dunia ada. Dia melihat kita sejak kita bakal anak. Alkitab mencatat akan itu semua. Dan Tuhan punya rencana bagi saudara dan saya. Dia merancangkan hidup bagi saudara dan saya. Tuhan tahu segala sesuatu tentang hati dan hidup kita. Tidak ada satupun yang luput dari pantauan Tuhan itu.
Kita akan menjadi kuat pada waktu kita tahu bahwa ada yang mengerti, ada yang memahami, ada yang memperhatikan, ada yang mengasihi akan kita. Dia peduli akan kita. Namanya adalah Yesus Kristus sendiri. Hanya Tuhan yang tahu. Dia tahu sampai ke dalam hati seseorang. Apapun kondisi kita pada saat ini, ketakutan yang melanda dalam diri kita karena virus corona merajalela kemana-mana. Kita menjadi takut untuk bertemu, untuk bergaul, bahkan untuk bersekutu. Tetapi untuk sementara kita boleh mengalami hal ini. Kita menjaga diri kita masing-masing supaya kita tetap waspada, kita tetap berjaga-jaga, sehingga kita tidak mengalami akan bencana virus corona tersebut. Oleh sebab itu janganlah kita putus asa dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu. Janganlah kita menjadi ketakutan dan gelisah. Di samping kita menjaga diri kita, waspada dengan diri kita, kita memiliki Tuhan yang hidup, yang menjaga akan keluar masuk kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini meskipun Bapak Ibu tidak dapat hadir di dalam ibadah, meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, meskipun kita tidak bisa bersalaman untuk saling menyapa, tetapi kita tetap di dalam Tuhan. Kita tetap saling mengasihi, kita tetap saling mendoakan, menguatkan satu dengan lain. Dan kita tahu Bapak Ibu tidak sendirian. Bapak Ibu bersama dengan saudara-saudara yang lain. Dan lebih daripada itu, Bapak Ibu disertai oleh Tuhan. Jangan takut. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Amin. Bapa Surgawi, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja, yang saat ini oleh karena anjuran daripada pemerintah dengan virus corona, jemaat-Mu berada di rumah masing-masing. Tetapi kami percaya, dimanapun kami berada, kami tetap bersekutu satu dengan yang lain. Kami tetap bersekutu dengan Tuhan. Dan justru melalui siaran yang kami dengar pada saat ini, kami boleh disatukan kembali. Karena kami tahu Engkau tetap menyertai kami. Dan melalui pertemuan ini pun Tuhan memberkati kami. Sertailah jemaat-Mu Tuhan. Jaga dan lindungilah jemaat-Mu. Dan biarlah jemaat-Mu senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Dan keluar masuknya dijaga, dilindungi oleh Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.